Gue mau bacain cerita yang ini gue dapat dari pendengar kita dan masih ada hubungannya sama program di TV. Oke. Ini gue bacain ya. Halo Scary Things, sebelumnya terima kasih ya kalau cerita ini akhirnya dibacain juga. Mumpung bertepatan sama momen Ramadan atau bulan puasa, aku punya cerita pengalaman horor nih. Dan ini pas banget Nat, Moy. Ini tuh kejadian di bulan puasa, kata si orang ini. Dan gak cuman itu, selain bulan puasa, kejadiannya bahkan gak di Indonesia, Tapi di Arab Saudi. Wow. anjir. Di Arab, Moy. Wow. Ternyata di tanah suci kayak gitu pun masih ada kemungkinan ada kehadiran makhluk halus atau setan lah ya. Iya. Ini gue mulai bacain pakai bahasa gue ya, Natmoy. Jadi yang ngirim ini ceritanya namanya sebut aja Sasa. Sasa ini kebetulan kerja di salah satu stasiun TV. Nah udah beberapa tahun dia itu jadi semacam tim produserial lah untuk program-program hard news. Nah ini buat kalian kalau misalkan kalian belum tahu, biasanya emang secara jenjang karir atau step karirnya kalau di TV itu mayoritas dimulai dari program hard news dulu. Oke. Nah nanti kalau misalkan dirasa udah mulai mumpuni atau acaranya dapat rating bagus, barulah satu tim ini bisa kayak istilahnya naik level gitu ya. Promosi ya. Atau dapat program-program baru yang programnya tuh soft news, jadi lebih santai. Ya. Jadi kayak lo berdarah-darah dulu, lo tunjukin dulu kapasitas lo atau kompetensi lo sebagus apa. Nanti setelah itu lo naik level bisa lebih nyantai lah kerja lo, nggak serodi itu. Kalau dari si Sasa itu katanya gitu ya. Nah Sasa ini udah kerja di situ, itu tuh ada kali 5 tahunan. Dan selama itu dia udah kayak beneran capek banget sama program hard news. Udah berkali-kali juga minta naik jabatan atau pindah program, tapi nggak pernah di ACC. Sampai akhirnya dia dapet tuh kesempatan buat ngehandle program soft news. Nah kalian pasti tahu kan, kalau di bulan puasa tuh kayak sekarang-sekarang gini nih, di TV-TV tuh pasti ada acara-acara semacam traveling ke tempat-tempat muslim yang bersejarah gitu. Ya. Tahu kan ya? Nah pas banget Sasa untuk pertama kalinya itu dapat kesempatan buat join produksian traveling ke Arab Saudi. Tapi ya bisa dibilang ini tuh agak sompral mulutnya si Sasa ini. Karena ya selama 5 tahun dia baru dapat kesempatan itulah. Akhirnya dia nyeletuk ke timnya, dia bilang, awas aja nih kalau sampai sekalinya keluar negeri malah nggak berkesan, capek nunggunya. Sasa bilang gitu. Ya. Dan ternyata ucapannya beneran kejadian Nat, Moy. Sampai sekarang si Sasa ini nggak akan lupa sama pengalamannya dia pas ngerjain program TV di Arab itu. Oke. Udah tuh, habis dari ngobrol, udah selesai, mereka balik masing-masing ke kamar yang udah dipesenin gitu ya. Dan pas si Sasa ini jalan ke arah kamarnya, dia tuh inget, katanya dari ujung lorong kelihatan kayak ada orang berdiri gitu. Berdiri aja anteng, pakai gamis hitam panjang, terus kulitnya juga hitam legam gitu. Dari jauh yang kelihatan pokoknya cuman warna putih di matanya yang gak begitu gede juga. Sasa ngeliat kayak gitu agak-agak takut lah. Dia langsung lari, dia buru-buru masuk kamarnya. Takut dia diapa-apain kan sama si orang ini. Baru juga beberapa detik Sasa masuk ke kamar dan udah ngunci pintunya. Tiba-tiba tok tok tok, tok tok tok. Ada yang ngetok pintu kamarnya dia. Sasa panggil dari dalam, tapi gak ada yang nyaut. Ketokan pintunya tuh makin lama makin kenceng Nat, Moy. Kan kalau misalkan di pintu kamar hotel tuh suka ada kayak door viewer gitu kan, kayak ngintip gitu dari lubang pintu ya. Ya. Dia ngintip lah keluar. Nah seingat dia, lampu lorong itu tadinya nyala full. Ya kalau misalkan gelap nggak mungkin dia bisa masuk kamar juga dong. Iya. Kalau nggak kelihatan jalannya kan. Tadinya tuh terang. Tapi kenapa pas dia ngintip lewat lubang itu tiba-tiba tuh gelap, jadi full hitam gitu. Jadi kayak kesannya lorongnya dia tuh benar-benar gelap gulita. Ya. Gue mau bacain cerita yang ini gue dapat dari pendengar kita dan masih ada hubungannya sama program di TV. Oke. Ini gue bacain ya. Halo Scary Things, sebelumnya terima kasih ya kalau cerita ini akhirnya dibacain juga. Mumpung bertepatan sama momen Ramadan atau bulan puasa, aku punya cerita pengalaman horor nih. Dan ini pas banget Nat, Moy. Ini tuh kejadian di bulan puasa, kata si orang ini. Dan gak cuman itu, selain bulan puasa, kejadiannya bahkan gak di Indonesia, Tapi di Arab Saudi. Wow. anjir. Di Arab, Moy. Wow. Ternyata di tanah suci kayak gitu pun masih ada kemungkinan ada kehadiran makhluk halus atau setan lah ya. Iya. Ini gue mulai bacain pakai bahasa gue ya, Natmoy. Jadi yang ngirim ini ceritanya namanya sebut aja Sasa.
Sasa ini kebetulan kerja di salah satu stasiun TV. Nah, udah beberapa tahun dia itu jadi semacam tim produserial lah untuk program-program hard news. Nah, ini buat kalian kalau misalkan kalian belum tahu, biasanya emang secara jenjang karir atau step karirnya kalau di TV itu mayoritas dimulai dari program hard news dulu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan dirasa udah mulai mumpuni atau acaranya dapat rating bagus, barulah satu tim ini bisa kayak istilahnya naik level gitu ya. Promosi ya. Atau dapat program-program baru yang programnya tuh soft news, jadi lebih santai. Ya. Jadi kayak lo berdarah-darah dulu, lo tunjukin dulu kapasitas lo atau kompetensi lo sebagus apa. Nanti setelah itu lo naik level, bisa lebih nyantai lah kerja lo, nggak serodi itu. Kalau dari si Sasa itu katanya gitu ya. Nah, Sasa ini udah kerja di situ, itu tuh ada kali 5 tahunan. Dan selama itu dia udah kayak beneran capek banget sama program hard news. Udah berkali-kali juga minta naik jabatan atau pindah program, tapi nggak pernah di ACC. Sampai akhirnya dia dapet tuh kesempatan buat ngehandle program soft news. Nah, kalian pasti tahu kan, kalau di bulan puasa tuh kayak sekarang-sekarang gini nih, di TV-TV tuh pasti ada acara-acara semacam traveling ke tempat-tempat muslim yang bersejarah gitu. Ya, Tahu kan ya? Nah, pas banget Sasa untuk pertama kalinya itu dapat kesempatan buat join produksian traveling ke Arab Saudi. Tapi ya bisa dibilang ini tuh agak sompral mulutnya si Sasa ini. Karena ya selama 5 tahun dia baru dapat kesempatan itulah. Akhirnya dia nyeletuk ke timnya, dia bilang, awas aja nih kalau sampai sekalinya keluar negeri malah nggak berkesan, capek nunggunya. Sasa bilang gitu. ya. Dan ternyata ucapannya beneran kejadian, Nat, Moy. Sampai sekarang si Sasa ini nggak akan lupa sama pengalamannya dia pas ngerjain program TV di Arab itu. Oke. Sasa diem aja tuh di situ. Dia nggak bersuara sambil dia terus ngeliat dari lubang itu, dia ngintip. Tiba-tiba warna hitam gelap yang tadi dia lihat di lubang pintu itu kayak kedap-kedip cepet banget gitu loh, Nat, Moy. Dan pas kedap-kedip itu, Sasa bisa ngeliat kalau di sekitar warna hitam itu kayak ada warna putih kecil dikit gitu loh ngiterin. Kayak mata gitu. Di situ Sasa langsung inget kayak nggak asing. Yang dia lihat di lubang pintu itu ternyata persis sama mata dari sosok yang ada di ujung lorong lantai hotel dia tadi. Bangsat, diintipin berarti. Diintipin balik. Pintunya tuh beneran malah jadi digedor-gedor gitu dari luar. Gila. Makin kenceng. Sasa mundur tuh karena dia takut banget kan. Gak tahu harus apa. Yang lewat di kepala dia tuh di detik itu cuman yaudah dia sholat sambil baca-baca doa aja buat minta perlindungan gitu. Dan bener aja, Nat, Moy, suara dobrakan yang tadi tuh yang tetap ada waktu dia wudhu, sholat segala macam, itu lama-lama pelan-pelan hilang dan gak ganggu Sasa lagi. Oke. Lanjutlah ke besokannya. Jadi agenda hari itu emang sesuai rencana, mereka tuh bakal ngambil beberapa footage di kota Madinah dan sekitarnya. Oke. Nah, sengaja berangkat tuh agak pagi biar bisa dapat banyak stok lah intinya. Hmm. Tapi gara-gara kejadian tadi malam, Sasa ngerasa bangun tidur tuh jadi kayak pegel banget. Jadi kayak berat, terus berimbas ke badannya jadi rada-rada lemes. Nah, Sasa sebenarnya udah disuruh buat istirahat aja di hotel, nggak usah ikut. Cuman ya mau gimana? Dia juga kalau misalkan sendirian di hotel, parno. Iya lagi. Ya udahlah, mau nggak mau akhirnya Sasa tetap join ke perjalanan barengan sama kru-krunya. Sampai akhirnya sore hari tuh stop di spot terakhir lah, dimana mereka di situ bakal istirahat sekalian ambil footage. Kalau secara jarak, sebenarnya Sasa sempat lihat pas paginya, dia lihat di maps itu tuh jauh banget. Ada kali sebenarnya ratusan kilo kalau dari pusat kota Madinah atau tempat si Sasa ini nginap. Nah, dia clueless, dia nggak tahu kalau itu tuh di mana dan ada apa di situ. Yang dia tahu dari temennya, di situ pokoknya ada tempat yang udah dinobatkan jadi semacam warisan dunia gitu. Nah, kalau kata tour guide-nya, jangan mampir ke tempat itu. Kalaupun memang harus ngelewatin, ya dipercepat aja langkahnya, nggak tahu kenapa. Nah, seperti biasa, Sasa ini misahin diri buat duduk di pinggir jalan sambil terus kepo tuh ngelihat ke arah bangunan-bangunan tadi. Nah, lu tau nggak? Sasa di situ ngelihat sosok ibu-ibu yang sama yang dia ketemu di sekitaran Madinah kemarin. Gila. Sasa ya nggak bohong, dia ingat banget nih sama apa yang dibilang sama si ibu ini. Ditanya sama Sasa, gimana bu? Maksudnya apa ya? Pokoknya jawaban terakhir si ibu ini cuma bilang, kamu harus hati-hati dengan ucapan dan juga langkahmu. Jika kamu pergi ke utara, jangan berlama-lama di sana, kecuali kamu memang ingin menemuinya. Kata gitu. Wow. Random banget kan sebenarnya. Nah, itu sebenarnya kondisi masih sore, tapi ya
karena ngelihat hal yang kayak gitu, selain bingung dia juga merinding. Ah, Sasa langsung cabut lah, nggak pakai pamitan sama si ibu-ibu ini. Bahkan di setiap Sasa ini jalan ngejauh, dia tuh sambil terus ngelihat ke arah belakang. Nah si ibu-ibu ini masih berdiri tuh di situ. Bahkan ngelambai-lambain tangan gitu sambil senyum aneh ke arah Sasa. Dan sesekali jarinya tuh nunjuk ke arah utara. Yang mana si ibu ini tunjukin. Nah pas Sasa udah di depan teman-temannya nih, udah deket situ, Sasa langsung panik. Dia ceritain lah sama apa yang dia temuin barusan. Cuman pas Sasa lagi cerita-cerita terus nunjuk ke arah si ibu ini, nunjuk ke belakang. Ingat kan si ibu-ibu itu tuh jalannya agak susah karena pincang, ya. ya kan? Tapi cuman kayak ya 1-2 menit aja, tiba-tiba hilang si ibu ini. Wow. Sasa udah nggak bisa ngeliat lagi si ibu-ibu itu ada di situ. Ya, Udah ya, benar-benar ya, ya. nggak ada sama sekali jejaknya. Nah itu baru pengalaman aneh pertama yang dirasain sama Sasa. Udah tuh, syuting hari itu selesai lah pokoknya sebelum maghrib. Mereka balik ke penginapan, istirahat, sholat, bebersih. Terus malamnya Sasa sama temen-temennya itu duduk-duduk nongkrong gitulah di semacam rooftop hotel. Nah obrolannya ya masih sama tentang pengalaman yang gak masuk akal yang dialamin sama Sasa tadi sore. Ya. Oke. Nah gara-gara ngobrolin itu, obrolan tuh akhirnya ngerembet-rembet tuh kemana-mana sampai muncul pertanyaan. Emangnya di Arab ada setan ya? Kan di sini tempatnya orang-orang ibadah. Ya suci. Iya, gitu ya. haji, umroh gitu kan. Nah di situ tuh ada salah satu temennya Sasa ini nyeletuk bilang kalau katanya di Arab tuh malah tetap ada setan. Bahkan setannya ini bisa dibilang next level kalau dibanding di Indonesia. Oh. Katanya gitu. Mhm. Nah namanya juga ngobrol santai nongkrong gitu ya. Ya anak-anak di situ pada nyautin statement barusan, tapi ya pada sompral gitu. Salah satunya Sasa. Sasa bilang, awas aja kalau benar ada setan yang ganggu perjalanan gua pukul. Karena ya dia ngerasa gue udah jalan-jalan jauh, harusnya perjalanan gue berkesan nih. Iya, iya. Mm-mm. Ekspektasinya gitu, walaupun ya nggak bisa dibenerin juga kan. Apalagi omongannya tuh juga nggak sopan lah dia ngomong kayak gitu kan. Tapi di situ si ibu-ibu ini nggak pincang jalannya. Kan katanya bangunan-bangunan tadi itu ya dalam tanda kutip lebih baik dijauhi. Tapi sosok ini tuh malah kelihatan jalan ke sana kemari gitu di depan bangunan itu. Kayak kebingungan nyari jalan gitu loh. Diam-diam Sasa tuh malah nekat jalan buat nyamperin si ibu-ibu ini. Jalan. Sekarang malah giliran Sasa yang kehilangan jejak dan malah nyasar gitu. Lama di dalam sana. Hawanya beneran gak enak aja tuh di situ kata Sasa. Tiba-tiba jadi ngap, sesek, gak dingin, gak panas. Terus di setiap lubang bangunan yang ada di sana tuh kayak ada bayangan hitam legam yang lagi pada ngintip ngeliatin Sasa gitu loh. Dari jauh kedengeran ada suara ibu-ibu bilang, Assalamualaikum. Sama Sasa diikutin lah sumber suaranya. Siapa tahu nemu jalan keluar kan. Pas nyampe di pertigaan, Sasa langsung belok kiri. Tahu nggak apa yang Sasa lihat? Apa? Pas banget Sasa belok kiri, itu cepet banget tiba-tiba ada sosok ibu-ibu yang tadi itu udah berdiri pas banget di depan Sasa. Nggak ada satu jengkal pun. Posisi wajah mereka tuh ngarep-ngarepan. Dan di belakangnya ibu-ibu ini kayak ada rombongan jemaah perempuan gitu pada nunduk semua. Dan gamisnya hitam panjang. Sosok itu langsung bilang, Assalamualaikum. Tepat di depan wajahnya Sasa. Dan katanya semua rombongan ini tuh yang ada di belakang si ibu ini itu kayak jalan ke arah Sasa, terus nabrakin badannya satu-satu. Sampai akhirnya sosok paling belakang yang nabrakin si Sasa itu gede banget Nat, Moy. Tingginya ada kali 3 meteran. Serba hitam juga bajunya. Dan matanya hitam, nyisain putih sedikit di sekeliling matanya itu. Ternyata sosok ini adalah sosok yang dia lihat di hotel tadi malam. Wow. Yang dia Gila. nginep, yang tempat dia nginep itu. Sosok itu kenceng banget jalan nabrakin diri ke badan Sasa. Udah, itu doang yang dia ingat. Karena habis itu katanya dia pingsan di tempat itu. Katanya baru setelah maghrib Sasa tuh ditemuin sama temen-temennya ya atas bantuan dari tour guide tadi. Udah pokoknya Sasa buru-buru dibawa buat cabut dari tempat itu dan balik ke Madinah buat istirahat. Dan di situ semuanya baru tahu kalau ternyata tempat yang tadi mereka samperin itu namanya Al-Ula. Secara lokasi itu ada di utara dari Madinah. Nah, orang-orang Arab percaya kalau tempat ini tuh terkutuk dan jadi sarangnya jin atau setan jahat di sana. Bahkan ada katanya kisah yang nyeritain kalau Nabi Muhammad itu dulu pernah ngelewatin daerah itu dan harus mempercepat langkahnya dia. Bahkan sampai perlu nutupin kepalanya dengan kain selendang.
Nah, sesuai kepercayaan di sana sih, katanya semakin lama kita berada di sekitaran daerah itu, nanti kita bisa jadi ikut diajak ngerasain penderitaan yang dialamin sama penduduk di situ dari dulu. Anjing. Gue penasaran sih sebenarnya. Gue yakin si ibu itu bukan orang Indo. Ibu itu beneran setan yang emang menjelma jadi orang Indo dan ngingetin si Sasa kali ya. Iya, Iya, iya bener. mungkin ya.